Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi wastanna bi sunnatihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah senantiasa diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan dan taufik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa semoga Allah mencurahkan nikmat, bertambah keimanan kita dan selalu diberikan kesehatan, dan kita menghabiskan waktu-waktu kita untuk terus beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kajian waktu duha ini, Allah ternyata mentakdirkan Ustadz Badru diganti oleh saya, karena Ustadz lagi sakit, dan semoga kita mendoakan Ustadz segera sembuh, sehat, bisa hadir lagi berikan kajian-kajian ilmiah kepada kita. Dan Bapak-bapak mungkin sebagian sudah tahu bahwa kalau saya ngisi kajian berarti kajiannya adalah fikih muamalah, ya, fikih muamalah maliyah. Dan insya Allah kita akan bahas kajian fikih muamalah maliyah dalam pembahasan temanya adalah jual beli emas. Tapi sebelumnya kita mengharapkan bagi kaum muslimat untuk mengisi dahulu saf yang di depan supaya bisa bagi yang telat nanti mendapatkan tempat, ya. Insya Allah kita akan bahas masalah emas ini, bagaimana aturan jual beli emas di dalam syariat Islam. Karena emas komoditi yang di akhir-akhir ini harganya sangat fluktuasi, naik turunnya sangat drastis. Kalau saya tidak salah, harga emas ini 2 tahun yang lalu itu masih 1 gramnya yang logam mulia itu harganya 1 jutaan. Sekarang harganya sudah berapa? Sudah 2 juta. Sehingga beberapa hari yang lalu juga pun salah satu produksi emas yang besar BUMN kehabisan stok, ya, karena tingginya permintaan masyarakat untuk membeli emas. Kenapa orang-orang beli emas? Dengan harapan, ya, bahwa keadaan ekonomi dunia sekarang tidak baik-baik saja. Bisa jadi inflasinya sangat tinggi, sehingga banyak yang mereka menyimpan harta mereka dengan emas, menginvestasikannya, harapannya nanti ketika dibutuhkan harganya naik, harganya tinggi. Nah, oleh karena itu banyak orang yang membeli emas. Nah, makanya kita akan bahas sebetulnya dalam jual beli emas ini ada aturan atau tidak di dalam syariat Islam. Karena kalau kita lihat banyak yang menjual dengan cara online, banyak yang jual dengan cara uangnya diserahkan, nanti emasnya baru diserahkan beberapa saat. Nah,
Jadi kita mempelajari ini tujuannya agar kebaikan yang kita harapkan untuk menjaga harta kita, ya, supaya nilainya tidak turun, ini betul-betul bermanfaat. Ya, jangan sampai yang kita inginkan kebaikan ternyata pada hakikatnya adalah keburukan, karena keburukannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang jelas, ketika itu diatur di dalam syariat Islam oleh Allah dan Rasulnya, menunjukkan hal tersebut, ya, kalau dilarang, diharamkan, pasti ada bahaya dan baik kepada pelakunya maupun orang banyak. Nah, oleh karena itu juga wajib bagi seorang muslim untuk mempelajari hukum-hukum yang akan dia kerjakan. Karena tadi kita lihat begitu banyak orang-orang membeli emas, maka sebelum jual beli emas harusnya wajib dulu mempelajari hukum-hukum tentang bagaimana jual beli emas itu. Ya, jangan sampai ternyata karena kita tidak belajar akhirnya terjerumus kepada sesuatu yang sudah diatur sebetulnya dalam Islam. Nah, berarti kita bisa berdosa dua kali. Dosa karena tidak belajar, ya, dan dosa akhirnya, ya, terjerumus dalam sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Nah, kita juga lihat, ya, selain dari niat investasi juga ada sebagian ibu-ibu ketika lebaran, ya, ingin terlihat kelihatan berseri-seri dengan perhiasan. Sehingga banyak juga yang membeli emas tujuannya untuk perhiasan, ya, supaya kelihatan cantik di hadapan suami. Nah, ini dia tujuannya baik kalau tujuannya untuk berhias di hadapan suami. Nah, jangan sampai dalam beli emasnya juga, ya, ternyata melakukannya bertentangan dengan syariat Islam. Nah, itulah kira-kira kenapa kita membahas hukum jual beli emas. Ya, karena memang kebutuhan masyarakat yang begitu tinggi untuk membeli emas investasi, dan juga kebutuhan sebagian wanita untuk perhiasan. Dan biasanya kalau untuk perhiasan ini tidak murni perhiasan saat sekarang, tapi ada juga nilai investasinya, ya. Dan pernah saya dapat kabar waktu beli perhiasannya nilainya cuma 5 juta, tapi sekarang jualnya sampai 60 juta, ya. Nah, ketika sudah 10 tahun nilainya sudah dari 5 juta, 6 juta, sekarang udah 60 juta. Nah, jadi ibu-ibu pun selain kelihatan cantik, nah, pakai emas di depan suami, juga nanti ternyata ketika dibutuhkan uang bisa dijual, ya kan ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu diharapkan kayaknya maju lagi ke depan ya, karena masih banyak yang belum dapat tempat duduk, ya, diharapkan maju lagi. Baik, semoga Allah mudahkan kita bahas materi, tidak banyak-banyak ya. Kemudian nanti kita akan lanjutkan setelah materi dengan tanya jawab dan diskusi, baik berkaitan tema kita bahas maupun di luar tema, tetapi selagi masih fikih muamalah, ya. Dan sebetulnya sudah ada Ustaz Wandi, ya, rutin di sini, tapi nggak apa-apa. Mungkin di waktu jadi Ustaz Wandi, ya, belum sempat terjawab, maka bisa ditanyakan sekarang. Karena sama juga Ustaz Wandi juga guru saya dan juga kakak kandang saya. Ya, jadi kalau saya ada masalah nggak tahu langsung tanya beliau. Ya, kalau kita perhatikan ternyata di dalam Islam jual beli emas ini sudah diatur oleh Nabi SAW, ya, berdasarkan hadis dari Ubadah bin Samit.
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-zahabu bil-zahabi, wal-fiddatu bil-fiddati, wal-burru bil-burri, wasya'iru bil-sya'iri, wa tamru bil-tamri, wal-milhu bil-milhi." Nabi bersabda, emas apabila ditukar dengan emas, dan perak apabila ditukar dengan perak, gandum dengan gandum, ya. Kurma dengan kurma apabila ditukar, garam dengan garam, maka harus mislan bimislin, harus sama, yang sama kadarnya, sama beratnya, harus sama beratnya. Sawaan bisawain, dan harus sama. Dia dan biyadin, dan harus tunai. Nah, jadi di sini aturan Nabi yang harus kita perhatikan, bahwa para ulama kita mengatakan harus sama dan harus tunai. Nah, ini dua kaidah yang harus kita perhatikan. Fa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Maka apabila jenisnya berbeda, contohnya emas ditukar dengan perak, ya, atau untuk kurma misalkan ditukar dengan gandum, nah ini kan berbeda jenisnya, nah, maka disarankan harus, ya, Nabi mengatakan fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin, maka tukarlah bagaimanapun kalian caranya, tidak mesti sama maksudnya. Ya, misalkan gandumnya 1 kilo, kurmanya 2 kilo, atau kurmanya yang 1 kilo, gandumnya 2 kilo, terserah kalian, kata Nabi. Tidak diatur dalam syariat Islam. Kalau tidak diatur maka bebas. Maka yang berlaku adalah hukum kebiasaan masyarakat, ya, al-'adah muhakkamah, kebiasaan yang berlaku di masyarakat itu berlaku. Nah, maka Nabi menjelaskan kalau kalian menukar emas dengan perak bebas, ya. Mau misalkan emasnya 1 gram, peraknya 10 gram, atau kalian sepakatnya misalkan peraknya 20 gram, 1 gram emas, maka bebas, nggak ada aturannya. Dikembalikan aja kepada kesepakatan, ada kebiasaan. Tapi syaratnya apa kata Nabi? Idza kana yadan biyadin. Apabila, nah ini syaratnya, yaitu syaratnya apabila harus tunai. Yadan biyadin, yadan biyadin itu artinya apa? Tangan dengan tangan. Artinya apa? Kita serahkan dengan tangan kita terima dengan tangan kita. Nah, itulah jual beli. Ya, jual beli itu maknanya adalah tukar menukar. Ya, artinya kita di sini Nabi menegaskan ya dan biyadin harus tunai. Nah, kalau tunai itu berarti tidak boleh kita sudah menyerahkan uang, tapi setelah itu kita nggak terima emasnya. Nah, begitu itu berarti dilarang, tidak sesuai dengan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kemudian ya, para ulama kita berijtihad karena sumber Islam itu, dalil sumber sebagai rujukan dalam hukum yang disepakati yaitu Al-Quran dan hadis. Ya, kemudian dari Al-Quran dan hadis ini ya adanya ijma, kesepakatan para ulama. Ijma itu sepakat para ulama karena adanya dalil-dalil yang jelas. Kemudian kias. Nah, kias mayoritas ulama
mengatakan berlaku hukum kias. Yang tidak disetujui kias ini dalam mazhab Az-Zahiri. Baik, mazhab Zahiri mengingkari kias. Kias itu artinya apa? Mengambil sebab, ya, kenapa diharamkan. Dari sebab ini itu ijtihad para ulama, kira-kira apa, kenapa diharamkan. Kemudian menyamakan sesuatu yang sama-sama, ya. Jadi kias itu menganalogikan sesuatu yang tidak ada dalilnya kepada sesuatu yang ada dalilnya. Maka cari dulu persamaannya. Maka mazhab Maliki dan Syafi'i, Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan pada emas dan perak ini, ya, maka dilihat ternyata alat tukar yang beredar di masa Nabi, mereka menggunakan dinar dan dirham. Dinar terbuat dari emas murni, beratnya 4,25 gram. Sedangkan satu dirham terbuat dari perak murni, beratnya 3,95 gram. Berarti karena sama-sama emas, dinar kan juga emas, ucapan Nabi juga emas, berarti uang pun bisa, alat tukar pun bisa. Sehingga istihadlah ulama Malik, Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan berarti alat tukar pun itu termasuk komoditi riba, ya. Karena Allah pun mengucapkan tentang wajibnya zakat, ya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshir bi'adzabin alim. Surah Taubah. Orang-orang yang menimbun emas dan perak. Nah, ucapan Allah yaitu emas dan perak, bukan dinar dan dirham, ya. Kemudian dijelaskan oleh Nabi, ternyata apa? Dalam menjelaskan ayat emas dan perak ini, Nabi katakan bahwa fi kulli 20 mithqalin nisfu mithqal, wajib zakat pada setiap. Nah, Nabi menjelaskan rincian dari ayat emas itu, yaitu termasuk dinar. Dinar itu Nabi katakan kalau sudah mencapai 20 dinar wajib dikeluarkan zakatnya setengah dinar. Sedangkan perak kalau sudah mencapai 200 dirham wajib dikeluarkan 5 dirham. Nah, inilah dalil-dalil ini istihad Imam Malik dan Syafi'i mengatakan, oh, berarti alat tukar uang ini adalah sama, ya. Sehingga walaupun nanti, ya, bukan lagi bentuk uang itu berupa emas dan perak, tetap dia disamakan dengan emas dan perak. Maka oleh karena itu ulama-ulama mengatakan ada kewajiban zakat pada mata uang, pada rupiah, pada dolar. Karena walaupun uang itu bukan lagi bentuknya emas dan perak, tapi dia wajib zakat disamakan dengan emas dan perak. Sampai sini kegambar ya, bahwa ijtihad para ulama kita ucapan Allah emas dan perak. Jadi emas dan perak itu ada dalilnya, Al-Quran dan hadis. Tapi para ulama ijtihad bahwa disamakan dengan uang dan yang mirip dengan itu. Nah, sekarang kita sudah tahu, ya, pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan pada emas dan perak ucapan Nabi tadi disamakan dengan uang. Jadi uang pun berlaku, ya. Makanya para ulama mengatakan uang kalau dia sama-sama jenisnya, misalkan rupiah ditukar dengan rupiah, maka kita harus menerapkan kaidah ini, yaitu apa? Harus sama dan harus tunai, ya. Maka tidak boleh berbeda. Misalkan yang dilakukan orang-orang ketika lebaran, ya, mereka
menukar uang lama dengan uang baru pecahan, tapi berbeda, ada bedanya 50.000, ada 100.000. Nah ini berarti melanggar ucapan Nabi. Para ulama mengatakan ini namanya riba, ya, riba fadl. Riba fadl itu artinya apa? Riba karena adanya pertambahan. Jadi orang yang menjual uang baru tapi dia mendapat untung karena bertambah bagi dia, berarti haram bagi dia. Dosanya bagi dia atau bagi kita pembeli, semuanya sama. Kenapa? Allah, Nabi katakan la'anallahu akila riba wa mukilahu. Allah melaknat orang yang memakan dan yang memberi. Rugi dua kali kita. Uang kita berkurang, dosanya juga sama. Ya. Nah, makanya dari ucapan Nabi tadi, emas dan perak, para ulama menganalogikan uang. Kemudian berarti ya, ketika kita membeli emas dengan uang, nah, itu yang terjadi di masyarakat. Berarti berlaku kaidah tadi, itu kaidahnya apa? Nabi mengatakan fa'idah talafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kalau jenisnya berbeda, maka terserah kalian. Tapi syaratnya harus tunai yadan biyadin. Nah, maka supaya dibolehkan, kita kalau ingin investasi beli emas, ya pastikan bahwa ketika kita serahkan uang, di waktu itu juga kita terima emasnya. Tidak boleh hanya dicatat saja. Oh, kamu boleh berapa kamu serahkan uang? 200.000. Oh, berarti 0,2 gram. Ditulis 0,2 gram. Mana emasnya? Nanti dicetak. Berarti itu nggak boleh, haram hukumnya. Riba jadinya. Ya. Melanggar ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau misalkan kita beli emas, ya, pertama daftar dulu identitasnya, dicek KTP-nya, ya, oh didata, kemudian pindah ke meja sebelah, kita bayar transfer, kemudian pindah lagi meja sebelah, dicek lagi pembayarannya sudah masuk apa belum. Pindah lagi meja sebelah, baru dikasih emasnya. Ketika kita pindah-pindah itu orang lain juga ikut. Paham maksud saya? Nah itu berarti apa? Tunai atau tidak tunai? Tidak tunai, berarti kita sudah berpisah dengan orang yang pertama dengan waktu kita transfer, tapi emasnya belum kita terima. Berarti itu apa? Melanggar ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apalagi kalau membeli emasnya, beli hari ini transfer, baru besok dikirimnya, ya, 2 hari lagi baru kita terima. Nah ini, ya, berarti sama semuanya, yaitu sama-sama tidak mengindahkan ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbahaya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah berhati-hati orang yang menyelisihi urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sudah jelas tadi di Imam Bukhari, tidak boleh kalian menukar membeli emas dengan uang, istilah para ulama. Ya, dan juga ini ada dalilnya, ya, dengan cara tidak tunai, maka ini mengakibatkan dosa yang besar, dosa riba fadl. Ya, maka ini harus kita perhatikan. Berarti kalau kita ingin beli emas, pastikan ya begitu kita serahkan uangnya, emasnya juga kita terima dan kita pun berpisah. Nah, kemudian dari hadis ini juga
Ya. Para sekalian ya, bonusnya yaitu maksudnya kan sebetulnya pembahasan kita temanya jual beli emas ya. Tapi nggak apa-apa, kita kena hadis Nabi menjelaskan juga masalah gandum dan kurma dan garam ya, maka kita juga ikut sekalian kita bahas. Para ulama ijtihad mengatakan bahwa untuk gandum, kurma dan garam ini adalah makanan pokok ya. Garam dulu nggak sama dengan garam di zaman sekarang, Pak. Zaman dulu itu garam itu sesuatu yang makanan pokok untuk masa sehari-hari, tapi sulit. Sehingga raja-raja dulu mereka betul-betul menguasai garam. Nah, jadi kalau orang kaya biasanya mereka selalu menguasai yang berharga, makanan pokok ya, garam. Nah, kalau sekarang memang garam alhamdulillah rakyat biasa kayak kita pun bisa beli garam ya. Kalau dulu sulit gitu kalau zaman Nabi. Makanya ya kita lihat ya, raja-raja dulu mereka betul-betul menyimpan garam itu. Nah, maka para ulama ijtihad dari gandum, kurma dan garam ini yaitu makanan pokok. Nah, berarti yang bisa makan dengan gandum, kalau kita makanan pokok kita adalah beras. Maka di sini berarti kalau beras ditukar gandum syaratnya harus apa? Tunai. Nah, kalau beras dengan beras syaratnya harus sama dan tunai. Walaupun nilainya berbeda, nggak boleh kita menukarnya berbeda. Ya, misalkan pandan wangi ditukar dengan beras bulog misalkan, tetap harus 1 kilo, nggak boleh pandan wanginya 1 kilo, beras bulognya 2 kilo, nggak boleh. Nah, haram hukumnya. Ini namanya riba fadl, berbeda. Nah, ini hadis yang pertama. Ya. Kemudian hadis yang kedua yang diatur oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu hadis yang dari sahabat Fudhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ishtaraitu yawma Khaybar qiladatan fiha khirzun bi 12 dinaran." Saya pernah membeli, hadis ini dikatakan Muslim, pada hari Khaybar. Hari Khaybar itu maksudnya setelah waktu peperangan Khaybar. Khaybar ini adalah kabilah Yahudi ya, yang mana mereka jauh sebetulnya jaraknya dari kota Madinah, lebih kurang hampir 100 kiloan lah ya, 100 kilo. Kalau sekarang mungkin dekat, ada tol, tapi dulu di masa Nabi 100 kilo itu jauh, pakai kuda, bisa berangkat pagi sampainya sore. Ya, kalau mobil aja bisa 4 jam kita jalan raya kan. Kalau tol dia paling 1 jam kurang. Tapi itu jauh, ya. Nah, yang mana di antara Khaybar ini daerah yang subur, yang juga tentang kisah Nabi memerintah. Nah, nanti juga sekalian kita sebutkan tentang kurma Khaybar. Tapi dalam hadis Fudhalah bin Ubaid ini, yang mana beliau menceritakan, saya di waktu itu akhirnya membeli kalung yang ada permainannya, permata khirzun ya, manik-maniknya permata, dengan harga 12 dinar. Ya, saya beli dengan harga 12 dinar yang terbuat emas dan ada permatanya. Kemudian fafasol Tuhan, saya pisahkan emas dengan manik-maniknya, permatanya. Fawajatu fiha aksar min 12 dinar. Ternyata berat emasnya lebih berat daripada 12 dinar. Yang berat kalung emasnya itu setelah pisah dengan permatanya lebih berat dari 12 dinar. Ya.
Kalau 12 dinar berarti 12 kali 4,25 51 gram. Perhiasan itu beratnya lebih berat dari 51 gram. Ya, ada permatanya lagi. Ya. Nah, fasa'altu Nabi SAW, maka saya pun bertanya kepada Nabi SAW hukum yang saya lakukan ini. Maka Nabi mengatakan, la tubamu hatta tufassal. Tidak boleh kamu jual, ya, kamu melakukan jual beli kecuali pisahkan dulu. Ya. Maka ini Nabi mengingatkan bahwa jual beli emas itu harus sama, walaupun yang satu bentuknya perhiasan, ya, dan yang satunya lagi bentuknya logam mulia, karena dinar itu logam mulia, nggak ada campurannya logam mulia. Ya. Nah, inilah dalil yang lain hadis ini di kalangan Muslim. Dalil bahwa kalau emas itu, kalau sesama emas walaupun bentuknya logam mulia, bentuknya perhiasan, harus sama dan harus tunai. Ya, harus sama dan harus tunai. Nah, dengan demikian dari hadis ini yang kita perhatikan ketika beli perhiasan, kita membelinya dengan rupiah, berarti ini sama-sama komoditi ribawi. Atau misalkan, ya, tidak boleh kita dengan demikian konsekuensinya tidak boleh beli perhiasan emas tidak tunai, harus tunai. Tidak boleh beli, berarti tidak boleh membeli perhiasan dengan cara mencicil, ya. Tidak boleh dengan cara kredit. Begitu juga logam mulia. Nah, kemudian juga hadis ini menjelaskan bahwa, ya, dua hadis ini dapat kita dijelaskan para ulama bahwa emas dengan emas, ya, itu harus sama beratnya. Sebetulnya ini sudah pernah kita sampaikan, tapi tidak apa-apa kita ulang-ulang supaya mengingatkan kembali. Kalau yang terjadi di masyarakat kita ketika, ya, ingin menukar perhiasan dengan yang baru, apa yang dilakukan biasanya para pedagang? Kita akan memilih perhiasan yang kita inginkan, ya, yang baru itu bentuknya misalkan yang kita suka, misalkan ibu-ibu, ya. Nah, padahal sebelumnya kita punya perhiasan yang beli di sana, tokonya akan menyuruh apa? Udah tukar aja, tukar tambah. Yaitu dengan cara apa? Misalkan harga yang baru itu nilainya 10 juta, yang lama ada 5 gram. Berarti dinilai sama mereka uangnya 5 gram itu misalkan 10 juta. Anggaplah 8 juta misalkan, kurang 3 juta. Berarti kita disuruhnya udah tambah 3 juta aja. Ya, tambah 3 juta. Maka ditukarlah, kita mendapatkan perhiasan yang baru tadi, ya, dengan membayarnya perhiasan yang lama dan uang 3 juta. Itu yang umumnya kan dilakukan. Nah, setelah kita baca hadis-hadis tadi, itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Haram hukumnya. Itu riba. Kenapa? 5 gram ditukar dengan 10 gram, ya, itu riba. Dan itu yang beredar di masyarakat kita. Inilah pentingnya kita belajar di sini. Jangan sekali-kali mengulanginya lagi, karena itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah hadis-hadis yang telah kita bacakan tentang bagaimana menjual beli emas. Sekarang kita lihat, ya. Tapi Ustadz, di bank-bank syariah mereka
menjual emas dengan cara kredit. Ya. Di bank syariah mereka menjual emas dengan cara kredit. Nah, kemudian juga di lembaga-lembaga keuangan syariah mereka ada yang namanya sekarang bank emas. Kita cukup nyetorkan uang, nanti akan dicatatkan gram emasnya. Ketika kita ingin baru dicetak. Nah, kan begitu kan? Itu yang beredar di masyarakat kita sekarang. Bahkan yang berlaku di banyak lembaga keuangan syariah. Nah, kira-kira gimana itu Pak sikap Bapak Ibu? Bingung Ustaz. Makanya kita bahas kalian di sini ya. Kenapa? Karena bank syariah itu mereka hanya menjalankan SOP dan mereka sudah ada landasan dalam menerapkan SOP. Landasannya itu apa? Fatwa MUI, Fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Ya, itulah landasan fatwanya, bahwa DSN MUI menfatwakan dibolehkan menjual beli emas dengan cara tidak tunai, dengan cara kredit. Alasannya karena emas di zaman sekarang bukan lagi sebagai alat tukar, sudah komoditi biasa, bukan lagi uang. Sudah komoditi seperti rumah, mobil. Ketika kita beli rumah dengan mobil, boleh nggak kredit? Boleh. Masa beli rumah nggak boleh kredit? Nah, boleh, nggak ada masalah. Nah, jelas? Nah, kira-kira gimana jawabannya? Nah, oleh karena itu fatwa ini ya mengambil fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang mana Syekhul Islam Taimiyah fatwanya membolehkan menukar ya emas yang bentuk perhiasan dengan emas yang bentuknya dinar tidak sama. Fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi, dan ini juga pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan ya bolehnya menukar emas perhiasan dengan dinar berbeda. Karena alasannya diantaranya karena perhiasan itu sudah ada unsur campur tangan buatan manusia, sudah ada campur yang lain. Sedangkan dinar yaitu masih emas murni. Nah, ini pendapat Syekhul Islam Taimiyah. Nah, oleh karena itulah MUI mengatakan berdasarkan dari situ, nah emas pada perhiasan itu adalah komoditi, dibolehkan dalam fatwa Hanafi, dan juga Syekhul Taimiyah mengatakan ya ditukar dengan uang berbeda. Nah, jadi oleh karena itu MUI mengatakan kalau begitu sebab ribanya adalah uang, bukan lagi emas. Ya, sebab riba itu adalah uang, bukan lagi emas. Paham maksudnya? Berarti kalau dia bukan lagi uang, berarti bukan komoditi ribawi, sudah komoditi biasa seperti emas perhiasan, kata Syekhul Islam Taimiyah. Jelas? Nah, itulah fatwa DSN MUI. Nah, maka oleh karena itu ya perlu kita melihat bagaimana tanggapan ulama yang ya mayoritas ulama terhadap fatwa Syekhul Islam Taimiyah ini. Maka kita lihat perkataan Ibnu Hubairah, yang mana Ibnu Hubairah beliau wafat tahun 560 Hijriah, lebih dulu dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Karena Syekhul Islam Taimiyah abad ke-7
Ini wafatnya 500 abad ke-5. Beliau mengatakan umat Islam telah sepakat bahwa tidak boleh menukar emas dengan emas atau perak dengan perak, baik yang masih berbentuk bahan baku ya, berbentuk mata uang ataupun berbentuk perhiasan dengan cara tidak tunai dan tidak sama beratnya. Jadi apapun bentuknya emas itu, apakah perhiasan atau masih murni, nah, tidak boleh tidak sama beratnya. Ini merupakan riba nasiah dan riba fadl. Fadlnya karena terjadi perbedaan nasiahnya karena tidak tunai. Dan umat Islam juga sepakat bahwa boleh menukar emas dengan perak dengan ukuran yang berbeda, akan tetapi harus dilakukan dengan cara tidak tunai. Nah, dari ucapan Ibnu Hubairah, beliau mengatakan sudah sepakat. Sepakat itu artinya apa? Ijma. Nah, apa kaidah para ulama mengatakan kalau ulama sudah ijma, tidak boleh lagi ada yang menyelisihi. Tadi kita katakan di awal, kalau ijma itu pasti ada dalil yang jelas. Ada nggak dalil jelasnya? Ada tadi dari Ubadah bin Samit dan Fudhalah bin Ubaid, hadisnya sahih dari Imam Muslim. Maka ulama semua sudah sepakat. Maka pendapat Syekh Ibnu Taimiyah ini syaz. Ya, syaz itu artinya apa? Menyelisihi mayoritas ulama. Ya, sehingga kalau syaz berarti tidak diangkat karena sudah ijtihad, para ulama sepakat semuanya bahwa tidak boleh, mau bentuknya perhiasan, mau bentuknya dinar, maka tidak dibolehkan. Ya, kemudian juga Ibnu Juzai wafat tahun 741 Hijriah berkata, para ulama sepakat bahwa haram hukumnya menukar emas dengan perak atau emas dengan emas atau perak dengan perak, baik berbentuk bahan baku maupun telah diubah menjadi perhiasan dengan cara tidak tunai. Akan tetapi serah terima kedua barang tersebut wajib dilakukan tunai. Nah, jelas ya. Jadi emas apapun bentuknya, dia tetap komoditi riba. Kenapa komoditi riba? Karena jelas ucapan Nabi emas dengan emas. Kalau mata uang itu ucapan Nabi atau ijtihad para ulama? Ijtihad para ulama. Maka tidak mungkin, makanya ya Ibnu Bayyah, ulama senior ketua majelis fatwa Eropa, mengatakan tidak bisa dalam kaidah usul fikih ya, kaidah-kaidah untuk memutuskan hukum-hukum fikih yang mana ya pokok atau asalnya adalah ucapan Nabi, yaitu emas, ucapan Nabi emas. Sedangkan ijtihad para ulama adalah alat tukar. Tidak mungkin yang bawahnya ini disamakan dengan ucapan Nabi. Dengan kita mengambil fatwa ulama, yang kita hapus adalah ucapan Nabi. Ini sesuatu yang aneh. Ya. Tidak bisa dihapuskan ucapan Nabi dengan perkataan bahwa alat tukar. Alat tukar, Nabi tidak mengatakan alat tukar. Nabi mengatakan apa? Emas dengan emas. Baik bentuknya alat tukar, bentuknya perhiasan, semuanya berlaku komoditi ribawi. Ya. Nah ini, jadi kalau kita lihat, semua ulama internasional mengatakan tidak boleh menukar emas dengan uang tidak tunai. Makanya ya IOV sebelum IOV ada OKI, negara OKI, negara-negara Islam fatwa mengatakan tidak dibolehkan ya, menukar emas dengan uang tidak tunai. Kemudian juga IOV ini standar syariat yang diberlakukan di banyak bank-bank Islam di dunia ya.
dan ini yang diterapkan di Malaysia, Sudan, Bahrain, Dubai ya. Mereka menerapkan standar untuk fatwa operasional mereka adalah fatwa IUV. Kalau Indonesia tadi kita katakan standarnya adalah fatwa DSN MUI. Kalau Arab Saudi adalah fatwa Kibar Ulama Saudi. Ya, tapi IUV ini kebanyakannya juga ulama-ulama dari kerajaan Arab Saudi. Walaupun mereka di Bahrain, tapi banyak ulama-ulama kibar Saudi menjadi anggota dari IUV. Nah, jadi kalau kita lihat fatwa ulama-ulama internasional OKI yang adakan, jadi OKI negara-negara Islam, mereka memutus setiap negara Islam tersebut pakar fikihnya seminar dan memutuskan tidak boleh ya menukar emas dengan uang tidak tunai. Nah, berarti ya Pak, hendaknya fatwa DNS ini semoga berubah nantinya ya, karena jelas-jelas bertentangan dengan ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun kalau lembaga keuangan mereka ya terikat dengan fatwa. Jadi yang sumber masalahnya adalah fatwa. Kalau kita perhatikan, ya, saya mau apa ya? Nggak tahu. Kalau kita perhatikan, silakan dilihat metode fatwa Majelis Ulama Indonesia. Bisa dilihat metode fatwanya. Apa metode fatwanya? Mengambil pendapat yang rajih kalau memungkinkan. Nah, tapi mendahulukan maslahat pada suatu keadaan. Jadi menurut DSN MUI mengambil pendapat yang lemah karena ada maslahat. Masalahnya apa? Ya mungkin kebutuhan. Kalau saya diharamkan, jadi nggak bisa jalan bisnis. Jelas masalahnya itu. Nah, Allah Ta'ala maka bagaimanapun ya, hendaknya jangan sampai mengambil fatwa yang begitu sangat lemah sekali bertentang dengan hadis Nabi SAW. Maka fatwa ini juga menyelisih ijma para ulama. Dan kita lihat di dunia juga nggak ada yang melakukan jual beli emas itu dengan dunia Islam yang lain menjual emas dengan cara tidak tunai. Nah, kira-kira sudah bisa bersikap nggak bapak-bapak ibu? Silakan sikap. Tadi sudah rincikan mana yang membolehkan, mana yang melarang. Ya. Dan ingat, kembalikan Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Lihat mana dalilnya yang lebih dekat dalam praktek. Jangan sampai kita itu, wah ustadz ini haram, saya cari ustadz yang halal aja. Banyak yang begitu. Janganlah, gak mau saya ustadz ini haram ini semuanya. Saya mau ustadz yang halal aja. Masih hanya ustadz yang halal, semuanya halal. Ya, alhamdulillah itulah kira-kira materi yang membuka wawasan bapak ibu dan kita semua. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti banyak hikmahnya. Ya. Ketika itu dijalankan, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat dan tidak mendapatkan mudarat. Dan sedikit saya ingin menambahkan, ya para ulama kita melarang tadi tujuannya supaya jangan sampai dijadikan ya ini betul-betul untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Ya. Karena kalau demikian akhirnya orang-orang yang kaya dia akan berusaha memperkaya hartanya dengan cara yang tadi. Nah, akan banyak yang termudaratkan. Ya. Nah, apa yang terjadi ketika uang itu sudah jadi komoditi barang diperjualbelikan? Orang kaya makin kaya, dia cukup modal, misalkan uang modalnya dijualnya. Nah, makanya orang-orang banyak ya berani dia pas lebaran itu kita nukar uang baru sulitnya minta ampun.
Tapi kenapa mereka bisa berdapat dari mana gitu? Nah itu perlu semoga dilihat nanti ya. Dari mana mereka bisa dapat uang baru segitu sampai miliaran? Kita mau dapat uang baru aja sulit, susah. Nah itu perlu tanda tanya kita. Ya. Kenapa mereka juga berani sampai pinggir-pinggir jalan ibu-ibu menukar emas? Kenapa kira-kira? Sering kita dengar kabar dirampok akhirnya, ya kan? Kenapa sampai berani uang itu didagangkan? Untungnya besar berarti. Ya, makanya itulah tujuan dalam Islam. Para ulama mengatakan supaya jangan orang kaya makin kaya. Uang itu bukan komoditi barang diperdagangkan. Uang itu hanyalah sebagai alat tukar. Begitu juga dengan emas. Ketika orang-orang sudah betul-betul jadikan emas itu sebagai untuk menimbun harta kekayaan, apa yang terjadi? Harga emas yang seperti sekarang ini terjadi. Baru 2 tahun harganya udah 100% naiknya. Kalau dibiarkan harganya nanti makin tidak terkontrol harganya. Nah itu yang sebetulnya hikmahnya Allah haramkan. Maka diperketat supaya betul-betul emas itu, uang itu dimiliki hampir semua orang. Kalau tidak dikontrol nanti bahaya. Nah itulah hikmahnya. Para ulama mengatakan demikian. Ya, akhirnya orang menimbun uang sebanyak-banyaknya, menimbun emas sebanyak-banyaknya, dan ini akan menjadikan ya menyulitkan orang-orang yang miskin. Wallahu ta'ala. Baik, kita lanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi. Ya, untuk pertanyaan masalah selain muamalah bisa tanyakan ustaz-ustaz kita yang lain ya, Pak Ibu ya, karena ya, bisa ditanyakan pada ustaz yang lain. Karena kajiannya ustaznya Masya Allah di sini ya. Baik. Kita coba baca ini ya. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Anda selalu sehat. Amin. Saya mau tanya, pernah menjual kios dengan cara hutang. Orangnya berjanji akan membayar apabila rumahnya laku dijual. Nah, menjual harganya dibayar ketika rumahnya dijual. Saya tahu kalau dia memang memiliki 2 buah rumah. Kemudian dia memberi uang muka sebagai tanda jadi kepada saya. Kemudian berlalulah waktu sampai lebih dari 5 tahun tidak ada pembayaran. Dia tidak pernah menemui saya untuk mencari solusi. Setelah lebih dari 5 tahun saya bersabar, akhirnya saya ambil alih kiosnya. Saya katakan saya akan jual kepada orang lain. Saya janji kepada dia uang dia yang masuk akan saya kembalikan apabila kiosnya sudah terjual. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya? Oh iya lupa. Ada ini ya. Oh iya lupa. Setiap saya tanya pada dia, jawabnya rumahnya yang mau dijual belum laku. Setelah saya cek rumahnya tidak ada iklan, tidak tulisan rumah dijual. Syukron. Nah ini terjadi karena nggak belajar fikih jual beli. Tidak sah jual beli kalau waktu pembayarannya tidak jelas. Ini jual belinya tidak sah ini. Ya, Nabi mengatakan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah mengharamkan jual beli yang tidak jelas. Tidak jelas itu baik barangnya tidak jelas maupun pembayarannya tidak jelas ataupun waktu pembayarannya tidak jelas. Maka jual belinya batal. Kalau batal terus bagaimana? Ya dirubah akadnya. Ya dirubah akadnya. Sebutkan batas waktunya. Maka kalau disebutkan batas waktunya dibolehkan dalam IOV bahwa
Kalau seandainya tidak membayar sampai tanggal waktu yang sudah ditentukan, jual belinya dibatalkan. Nah, bikin persyaratan demikian. Ya, semoga dapat pencerahan. Wallahu ta'ala. Dan kasus seperti ini sering terjadi. Ya. Dan ini pasti menyebabkan kezoliman. Tadi yang jadi kita lihat. Ya, yang akhirnya dia menggunakan kios selama 5 tahun. Ya. Dan si penjual nggak jelas dia kapan dapat pembayaran sisanya. Harganya makin naik, tapi yang diikat pada harga 5 tahun yang lalu. Nah, ini berarti ada yang dizolimi, ada yang dirugikan. Afwan Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kita menitipkan emas di penitipan pegadaian dan bayar tiap bulan? Ini nitipkan tapi dapat uang, gimana maksudnya? Siapa yang bertanya ini? Hah? Ini murni hanya nitipkan atau titip emas tapi kita dapat uang? Itu bukan titip namanya. Hah? Hah? Oh, berarti kita naruh emas kita di safety box gitu. Bayar. Kalau memang menitipkan emas dan bayar penitipan, maka boleh, tidak ada masalah. Ya. Berarti kita menyewa safety box, berarti itu boleh, tidak ada masalah. Jual beli jasa. Ustadz Afwan, saya ingin bertanya, bagaimana cara menyimpan emas agar aman sesuai dengan syariat? Jazakallahu khair. Nah, menyimpan emas agar sesuai syariat ini penting. Ya. Karena ada yang menyimpan tidak sesuai syariat. Yaitu apa? Emas itu ada yang bentuknya logam mulia, ada yang bentuknya perhiasan. Maka pastikan kita menyimpannya itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Ya. Misalkan kalau ingin tadi menyimpannya di safety box karena di rumah merasa tidak aman, boleh kita membayar jasa sewa tempat tersebut. Yang tidak sesuai syariatnya apa? Ketika kita tidak mengeluarkan zakatnya. Nah, berarti ini menjadi tidak sesuai syariat karena Allah mengatakan walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata, orang yang menimbun, menyimpan emasnya tidak dikeluarkan zakatnya, beritahu mereka azab yang pedih. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kalau emas yang kita simpan itu logam mulia, maka kita wajib ya ingat-ingat zakatnya. Ya. Maka kita gabungkan dengan uang kita. Jadi cara menghitung zakat itu lihat berapa emas saya, misalkan belum sampai nisab, belum sampai 85 gram emas, baru 50 gram emas. Tapi kita punya uang juga, misalkan di tabungan ada 50 juta, sudah berapa? Ya, 50 udah 100, sudah 150 juta. Nah, kemudian kita juga punya saham ternyata, kemudian kita juga punya apalagi ya, uang di rumah sudah sampai 200 juta, maka harus dikeluarkan zakatnya. Jangan dikira emas itu aja, nggak dihitung uangnya, nggak dihitung sahamnya, nggak dihitung tabungannya. Nah, ini sesuatu yang tidak sesuai syariat. Ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Ya. Allah Ta'ala juga perhatikan, jangan sampai kita menyimpan itu hanya ketika sudah berlebih kebutuhan. Kebutuhan kita, kebutuhan istri, kebutuhan orang tua, kebutuhan saudara. Jangan sampai kita menyimpan, ibu kita nggak makan. Berarti ini berdosa ini. Durhaka dalam Tuhan. Saudara kita kemiskinan, tetangga kita kelaparan, kita menyimpan nggak peduli mereka, ini tidak sesuai dengan syariat. Menyimpan itu sudah lebih di kebutuhan, dibolehkan ya. Allah Ta'ala.
Bismillah Ustaz, Ana mau tanya. Suami insya Allah mau beli domba untuk kurban tahun ini, tapi apa nih? Tapi kakak perempuannya masih ada suaminya, memerlukan biaya untuk wisuda anaknya. Bagaimana sikap yang harus dilakukan suami anak? Apakah tetap korban atau dana untuk beli kurban dipinjamkan ke bapaknya? Ke kakaknya? Syukuran Ustaz. Untuk wisuda. Kalau nggak wisuda, lulus nggak anaknya? Lulus. Itu yang harus kita perhatikan. Nggak wisuda tetap lulus nggak? Bisa ambil jazah nggak? Bisa. Mana yang lebih utama? Kurban yang Nabi mengatakan jangan dekat sholat kami. Orang yang memiliki kelapangan tidak berkurban. Sedangkan tidak wisuda masih tetap lulus, masih dapat ijazah. Mana lebih penting kira-kira? Lebih penting kita dilarang Nabi untuk kita tidak sholat ya di tempat kaum muslimin, tempat masjid Nabi. Maka sampaikan ya bahwa ini saya ada kelapangan, maka kalau tidak wisuda pun tetap lulus, maka saya khawatir Nabi marah pada saya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya apabila kita ke warung mau beli emas? Di warung ada jual beli emas? Qadarullah, beras kosong. Bukan emas, beras. Ya, di bawahnya jelas ini. Mau ke warung mau beli beras, qadarullah beras kosong dan apa ini? Warung sedang proses grow apa ini? Ke pemasok, kemudian kita titip uang dulu ke warung itu untuk kemudian kita ambil setelah beras tersebut tersedia. Maksudnya boleh nggak beli beras tidak tunai, intinya ya. Kita beli dulu berapa berasnya, ibu mau beli berapa? 10 kilo, tapi sekarang belum ada, nanti baru ada. Ya, lagi pesan kalau kita lagi belanja. Nih, udah ibu taruh aja uangnya di sini. Nah itu kan, karena hadis Nabi tadi katakan emas, perak harus, kalau berbeda harus tunai. Nah betul, bagus pertanyaannya Bu, sesuai dengan tema kita berarti. Nah ada pun tadi sudah kita jelaskan bahwa para ulama kita membagi dalam hadis Nabi itu 2 pembagian. Walaupun ada 6 komoditi, tapi dibagi menjadi 2 bagian. Pertama bagian emas dan perak, bagian kedua yaitu gandum, kurma dan garam. Itu bagian makanan pokok. Karena ini 2 bagian dan masing-masing memiliki perbedaan sebab ribanya. Kalau yang pertama sebab ribanya istilah berlama alat tukar. Kalau yang kedua istilah berlama makanan pokok. Maka Nabi ternyata pernah membeli makanan pokok dari orang Yahudi dengan cara apa? Ngutang. Nabi membeli gandum. Nah lihat ini pelajaran dari Nabi kita Muhammad SAW. Manusia paling mulia ya, memiliki sahabat-sahabat yang kaya, tapi belanja dari orang Yahudi, ngutang sampai meninggal belum terbayar, tapi ada baju besi yang digadaikan. Apa yang bisa kita ambil pelajaran di sini? Bahwa Nabi tidak mau merepotkan sahabat-sahabatnya. Dan Nabi juga kalau berhutang harus menyerahkan barang jaminan. Sehingga
hutangnya langsung lunas, ya, tercover dengan barang gadaian. Nah, oleh karena itu di sini para ulama berarti kalau ya makanan pokok ditukar dengan dinar atau dirham itu boleh tidak tunai. Nah, yang berarti sehingga para ulama mengatakan berarti makanan pokok ini beda. Kalau emas dan perak juga beda, sehingga sebab rimanya berbeda maka dibolehkan tidak tunai. Sehingga yang ditanyakan tadi hukumnya boleh. Ustaz, anak pengusaha pengadaan barang di pemerintahan, bagaimana hukumnya jika kita memberi hadiah kepada pegawai negeri sebagai ucapan terima kasih tanpa ada deal-dealan di belakang? Pur dari kami tanpa, jangan terus terang Pak. Pur dari kami tanpa mengharapkan apapun. Kenapa enggak ke orang miskin hadiahnya? Kenapa ke pegawai negeri? Nah, ini siapa yang bertanya ini? Hah? Kenapa tiba-tiba ngasih hadiahnya ke pegawai negeri? Saya khawatirnya ada udang di balik bakwan ini. Ya, di balik bakwan ada udangnya. Kan masih banyak orang lain. Nah, Allah Ta'ala yang jelas memberi hadiah kepada orang yang sudah digaji itu, ya, orang yang sudah digaji itu tidak boleh menerima gaji. Nanti kasihan Pak, pegawainya bisa diteliti KPK, nanti ditangkap dia. Kenapa? Karena nerima. Tapi kalau hadiahnya pada nasi bungkus, ya makan aja, kita makan, itu nggak ada masalah. Tapi hadiahnya mobil, misalkan saya baik Ustaz, saya kasih pegawai negerinya mobil, kena tangkap nanti KPK. Dalam Islam pun Nabi mengatakan tidak boleh, ya, tidak boleh seorang sudah digaji menerima hadiah. Ya. Hadiahnya itu yang mana, ya, karena pekerjaannya ini, saya yakin hadiahnya ini, ya, karena dia sebagai PNS. Makanya saya tanyakan tadi, kenapa tidak hadiah ke orang lain saja, ke saudara, ke ibu, kenapa harus ke PNS itu? Ya berarti ada tujuannya, ya. Tidak bisa alasannya pur ngasih hadiah saja Ustaz, ya. Kecuali kalau teman, berarti karena teman, bukan karena PNS-nya. Ini yang ditanyakan PNS-nya, ya. Tapi teman saya Ustaz, berarti karena teman, boleh. Nabi katakan tahadus diberi hadiah. Tapi ini yang disebutkan PNS, berarti karena jabatan. Padahal Nabi katakan, ulama sepakat orang yang menjabat dikasih gaji dan jabatan tidak boleh menerima hadiah. Ibnu Lubiyah diberi jabatan oleh Nabi SAW dan jadi gaji, ya. Kemudian dia katakan ketika melaksanakan pekerjaannya, ini pekerjaan saya, ini hadiah yang saya terima dalam menjalankan pekerjaan. Kemudian Nabi mengingkari, kalau kamu di rumah orang tuamu mungkin kan dikasih hadiah, menunjukkan dia hadiahnya karena pekerjaan dikasih hadiah. Nah, maka Nabi mengatakan nanti di hari kiamat dia akan menjadi harta yang haram, dia akan pikul. Ya, ini menjadi suatu hal. Dan ini pun yang berdosanya bukan orang terima hadiah, yang memberi hadiah pun berdosa, haram hukumnya. Ya, wallahu ta'ala alam. Jadi bisa yang bedakan antara tadi karena pertanyaannya jabatan, berarti sebagai pejabat nggak boleh kasih hadiah. Ya, pejabat itu harusnya, ya, memberi layanan sesuai gaji yang diamanahkan. Nggak boleh lagi menerima hadiah. Kalau menerima hadiah menjadi haram dia. Ya. Kecuali kalau dia tidak digaji, nah itu baru boleh. Izin bertanya Ustaz, ada yang pinjam emas 10 gram, apakah boleh dikembalikan berupa uang? Jazakallahu khairan ya Ustaz. Hadis dari Abdullah bin Umar, ya, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kunna nabi'ul ibil bid-dinar. Ya Rasulullah, kami menjual unta di pasar unta di Baki. Dulu Baki itu pasar hewan. Jadi kami menjual unta itu, kami menerapkan harganya dinar, tapi dibayar pakai dirham.
Ketika kami menghargai dengan dirham, dibayar pakai dinar. Bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, la ba'sa bisi'ri yaumiha wa laisa bainakuma syai'un. Ya, tidak mengapa, tapi syaratnya kata Nabi, ya, harga hari itu dan ketika kalian berpisah tidak ada yang belum diserah terimakan. Jadi betul-betul diserahkan harus tunai. Nah, maka jawabannya, bolehkah Ustaz kita pinjam emas dibayarnya pakai rupiah? Boleh, dengan harga hari itu dan disepakati mau bayar utangnya mau berapa gram. Misalkan saya bayarnya 1 gram dulu ya, maka dihargai 1 gram itu misalkan 1 juta. Supaya dibolehkan 2 jutanya harus ditransfer tunai. Nggak boleh pagi ini 1 juta dulu ya, sore 1 juta, itu nggak boleh. Paham ya? Bukan jadi sesuatu yang riba. Terjadi tukar menukar tapi tidak tunai. Enak Pak ya, sebetulnya semua sudah diatur dalam Islam ya. Sudah diatur oleh Nabi SAW. Ustaz, apabila kita membeli emas di nggak ada online di sini, ada online nggak Pak? Online nggak. Jadi kita beli bebas berarti ya. Apabila kita beli emas di Antam, setelah kita bayar, kita tidak langsung mendapatkan emas yang kita beli, tapi ada jeda kira-kira 15 menit karena tempat mengambil emasnya beda ruangan. Ya itu yang tadi saya jelaskan. Ya, itu yang saya jelaskan tadi. Nabi katakan ya dan biadin ternyata apa? Kita serahkan uang kita terima emasnya. Kalau ada jeda 5 menit atau berpisah saja kita dengan penjual, itu sudah dilarang oleh Nabi SAW. Ya, berarti ini sesuatu yang melanggar ucapan Nabi SAW. Apakah itu termasuk yang diharamkan? Melanggar ucapan Nabi SAW. Sedangkan saat itu kita perlu mengetahui tata cara jual beli emas. Nah, makanya kita belajar hari ini, alhamdulillah. Dan bagaimana dengan emas yang dibeli? Kalau tidak tahu, ya, maka semoga dengan kita bertobat Allah mengampuni. Karena Nabi katakan rufiyal qalam anil jahili hatta ya'lam. Diangkat dari orang yang tidak tahu, ya, sampai dia mengetahuinya. Tinggal kita bertobat juga kepada Allah Ta'ala, ya. Dan itulah pentingnya kita terus belajar. Karena kalau ada sampai tadi kita katakan saya nggak mau belajar, berarti dosanya 2 kali. Dosa tidak mau belajar dan dosa akhirnya melanggar, ya, tidak sesuai dengan syariat Islam. Insya Allah saya menikah bulan ini, Masya Allah, ya. Alhamdulillah, semoga Allah memudahkan pernikahannya. Dan akan duluan, setelah itu baru walimahan. Bapak saya yang minta mahalnya itu 5 gram emas. Sedangkan saya akan nanti mahalnya bukan emas tersebut, tapi nanti pas walimah 5 gram emas itu diserahkan kepada saya. Sedangkan saya akan nanti mahalnya bukan emas tersebut saat akad, tapi nanti pas walimahan 5 gram emas itu diserah. Pas walimahan baru mahalnya diserahkan gitu ya kepada saya. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Sedangkan itu permintaan bapak saya tidak mau memberatkan mahal, tapi bapak yang tetap kekeh maunya segitu. Masya Allah, ya. Tapi laki-lakinya mau. Kalau mau alhamdulillah, gak apa-apa. Itu haknya wanita. Yang penting jadi nikah. Mau 5 gram, 100 gram, laki-lakinya mau, alhamdulillah. Makin besar makin alhamdulillah. Itu halal bagi wanita, itu hak mereka. Yang penting jadi nikah, itu yang penting. Tujuannya memurahkan itu intinya apa?
nikah udah murah tidak ada nikah, nah itu yang jangan sampai terjadi ya. Jadi intinya adalah walaupun mahal yang penting menikah. Nah pertanyaannya adalah bagaimana Ustaz pas akadnya emasnya belum diserahkan, tapi baru diserahkan ketika waliman, berarti dicicil, ditunda ya. Bolehkah mahar ditunda? Boleh ya, boleh. Dalilnya apa? Nabi pernah menikahkan sahabat, mahalnya mengajarkan Quran. Mengajarkan Quran, apakah langsung pada itu diajarkan? Itu menunda sampai dia bisa. Nah itu tertunda. Jadi boleh. Yang penting disepakati kapan penyerahannya. Wallahu ta'ala a'lam. Saya beli emas harga 100.000, saya jual minggu lalu dengan harga 100. Kok bisa? Salah tulis kayaknya. Saya beli emas harga 100.000, saya jual dengan harga 1.400.000. Salah kan? Bisa jadi dulu belinya 100.000. Nah, udah lama belinya. Bisa jadi dulu udah lama beli emasnya 100.000. Kemudian minggu lalu saya jual harganya 1.400.000. Apakah halal? Berapa zakat yang saya keluarkan? Alhamdulillah, Anda paham Bapak-bapak ya. Halal. Karena tadi Nabi katakan apa? Kalau berbeda emas dengan uang terserah ya. Mau disepakati 1.500.000, yang penting ya sepakat harganya. Karena berbeda, yang disarankan hanya harus tunai. Nah, kemudian tadi apakah ada zakatnya? Zakat itu pada emas dan perhiasan kalau sudah mencapai nisab dan sudah berlalu 1 tahun. Nah, kira-kira selain dari uang ini ada nggak uang yang lain? Kalau ada, nisab itu sekarang kira-kira 45 gram emas sekitar 150 jutaan. Kalau ada uang yang lain ya, dan sudah capai 1 tahun hijriah, ada kewajiban zakat, tapi tidak ada kewajiban pada saat jual belinya ya. Ustaz, mohon nasihatnya untuk anak baru ini anak mendapatkan tawaran atau ajakan dari pemilik toko emas. Belum selesai pertanyaan ini. Ini juga. Bismillah Ustaz, mohon pencerahan. Ya, semoga Allah cerahkan. Ya. Nah, ini ada pertanyaan ini benar ini. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum jual beli dengan sistem MLM? Sekarang marak disuarakan produk muslim. Syukron, jazakallahu khair. Nah, ya kalau MLM, nah, kalau fatwa MUI, fatwanya masih umum ya. Intinya ada 15, kalau nggak salah berapa syarat itu, sampai belasan yang harus dipenuhi supaya sesuai syariat Islam. Intinya tidak ada unsur, di antara syaratnya tidak ada unsur penipuan, tidak boleh harganya dimarkup berlebihan ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Apakah itu betul-betul sudah diterapkan dalam fatwa? Kadang-kadang kan ada MLM, sudah ada fatwa halalnya dari Majelis Ulama Indonesia. MLM tapi sudah ada fatwa halalnya. Nah, apakah betul-betul sudah diteliti secara rinci MLM itu oleh Majelis Ulama Indonesia, berapa markup-nya ya? Kemudian adakah penipuan di dalamnya atau tidak, kezaliman atau tidak?
MLM dalam buku At-Taswir At-Tijari dijelaskan bahwa penulis beliau sudah meneliti MLM di banyak negara di dunia, semuanya sama, ya, semuanya sama metodenya. Maka dia berpendapat bahwa yang dilakukan oleh orang-orang belum ada yang terbebas dari unsur kezoliman dan unsur penipuan. Maka dengan demikian, coba diperhatikan harganya, barang-barangnya, wajar atau tidak. Karena biasanya kalau MLM itu dinaikkan harga tujuannya supaya marketing tadi dikasih untuk yang marketing, ya, diberikan bonus pada marketing. Lebih mahal biasanya harganya itu sampai bahkan 60% dari pasaran. Nah, dengan demikian ada unsur markupnya terlalu berlebihan. Ya, tujuannya juga nanti pembeli akan merasa dirugikan. Ya. Intinya sebaiknya hindari, ya, hindari itu sih, wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya sebuah laptop yang diinstal ulang dengan perangkat bajakan. Karena dulu belum tahu hukumnya, apakah laptop tersebut masih boleh dipakai untuk kerja? Karena apabila harus beli lisensi resmi, beli laptop baru belum ada dananya. Ya. Nah, wallahu ta'ala, ini kan masalahnya untuk bisa mendapatkan pekerjaan, tapi belum ada dananya. Coba minta izin. Gak boleh, Pak. Gak boleh. Nah, kira-kira masih bisa makan gak setelah itu? Kalau tidak bisa makan, maka Allah sudah berikan keringanan. Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turitum ilaihi. Allah sudah jelaskan pada kalian haram kecuali kalau kalian terpaksa. Ustaz, kalau saya nggak punya laptop ini nggak bisa penghasilan saya, Ustaz, nggak bisa makan keluarga saya. Berarti hukumnya apa? Darurat. Ya, semoga. Tapi ingat, darurat ini sesuai dengan kedaruratannya. Kalau sudah berlebih, sudah mencukupi, ternyata hasil kerjanya nanti suatu saat sudah sampai lebih dari kebutuhannya, maka menjadi haram. Wallahu ta'ala. Karena darurat itu qadar bi qadariyah. Satu darurat itu hanya sekedarnya, hanya untuk kebutuhan pokok saja. Ya. Tadi karena memang untuk pekerjaan mencari mendapatkan pendapatan. Satu lagi, saya ini masih ada berapa lagi ya? Tapi waktunya soal satu lagi nih. Assalamualaikum, Bismillah. Saya berencana membeli emas. Insya Allah tahun depan akan saya jual untuk umroh. Jika ada selisih harga nanti saya dijual, apakah itu termasuk riba? Tidak. Ya, tadi yang sudah kita sebutkan, ya, maka itu dibolehkan. Nah, itulah kira-kira. Ya, alhamdulillah selesai materi kita dan juga tajam kita. Semoga Allah Ta'ala meridhoi usaha kita, ya, dan juga menjadikan ini sebagai amal ibadah bagi kita. Kita doa kepada Allah, kita tutup akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.